Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Jumpa lagi bersama saya Filipus Christian Mu'alaf yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan jalan dan kebenaran dan hidup dalam video singkat 10 menit ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu cuplikan video ya dari pendeta HTD atau Henry Tandianta dan juga pendeta MYM ya, pendeta Muriwali ya, yang kemudian membahas tentang palsunya kesaksian-kesaksian murtadin. Sebenarnya video ini sudah lama ya, tetapi ya karena ada yang meminta saya untuk membahasnya, apakah saya juga adalah bagian daripada orang-orang yang hijrah ya begitu ya? Apakah murtadin-murtadin yang disebutkan itu sama dengan kami mualaf-mualaf yang pindah ke Islam? Ya, kita akan bahas nanti di 10 menit ke depan mulai dari sekarang dan ini videonya. Oh ya. Tasi jualan murtadin. Ya nggak peduli murtadin ini murtadin beneran apa murtadin settingan di skenario. Giliran disuruh baca Al-Fatihah gelagepan keringetan. Pakai jualan dipakai jualan gitu. Yusuf Pandang Bulu channel mabuk pendeta mall pletok Letok. jualanmu palsu. Emang dikira umat muslim nggak tahu itu jualanmu itu Ya tahu palsu lah tuh. Pak. Mall peletok, pendeta mall peletok, Yusuf Pandang Bulu, ya, channel mabuk kebanyakan ragi, ya, jualanmu palsu mereka tahu, jadi bahan ketawaan ngerti nggak? Unta pun ketawa, kuak kuak kuak. Saya Ya. sama sekali tidak sejahtera mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini, dan bagi saya itu sebagian besar itu palsu ya, Oh palsu kayak bukan gitu. kesaksian yang benar ya, itu palsu ya saudara. Ya. Jadi hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi sangat populer di channel daripada pendeta Yusuf Manubulu ya, dan tidak ada hal lain yang dia unggah di channel YouTube-nya itu kecuali kesaksian-kesaksian ya, dan jualan murtadin ini saudara. Jualan murtadin itu isinya apa saudara? Kesaksian-kesaksian itu apa? Banyak yang Oke, lucu ya, mereka mengaku murtadin kemudian menjadi saksi untuk penginjilan begitu, supaya ada banyak jiwa-jiwa yang kemudian ikut masuk Kristen begitu. Tetapi para pendeta mereka yang berakal, yang menggunakan nalar, akal sehat ya, ini justru mendustakan mereka begitu. Pendeta-pendeta yang mumpuni, pendeta-pendeta yang kaliber lah istilahnya, pendeta-pendeta yang kakap begitu ya. Nah, sementara kita ini mualaf juga seperti itu. Apakah? Enggak seperti itu. Saya ingin sekali menunggu begitu ya. Oh, ada ustadz-ustadz itu yang meragukan apakah saya benar-benar lulus dari sekolah Alkitab. Ya, apakah saya mantan Kristen, apakah saya mantan lulusan sekolah Alkitab atau sekolah pendeta atau enggak begitu ya. Saya ingin sekali ada ustadz-ustadz yang meragukan itu, tapi selama ini tidak. Dulu cuman ada Ustadz Insan LS Mokoginta ya rahimahullah. Beliau meragukan kependetaan saya waktu itu, tetapi setelah dia mengeceknya sampai ke akar-akarnya ya, dia pun akhirnya percaya dan menyadari bahwa nggak ada yang settingan atau palsu dari kesaksian saya, karena dapat dibuktikan dengan berbagai bukti ya, terutama foto-foto atau ya bukti-bukti elektronik yang lainnya, tentunya dengan keterangan-keterangan dari orang-orang yang waktu itu masih Kristen ya begitu ya. Sehingga saya pun sendiri sebagai mu'alaf pun sebenarnya gregetan ya melihat penampakan fenomena-fenomena murtadin-murtadin seperti ini, yang mana kata Ustadz ya, bukan Ustadz ya, pendeta Henry Tan itu bahwa suruh baca Al-Fatihah saja tidak bisa. Saya juga pengen ya begitu menantang sebetulnya. Sudah lama, saya sudah ada 14 tahun masuk Islam dan sudah ada sekitar 6 tahun, 7 tahun ya di dunia dakwah, dan di dunia dakwah online ini sudah sekitar 3 atau 4 tahun ya saya di dakwah online di YouTube, TikTok, Facebook ya.
Tetapi ya saya tidak pernah barang sekali saja bertemu dengan murtadin. Satu-satunya yang aku murtadin dengan saya itu yaitu MKC, pernah dulu dialog dengan saya di WA. Tapi karena saya mendengar bacaannya sangat kacau, saya pun mengurungkan melanjutkan ya. Saya pun berhenti ya, akhirnya memutuskan berhenti untuk melanjutkan dialog VN ya, voice note di WhatsApp lalu, karena memang bacaannya itu sangat kacau. Saya sebagai mualaf, tapi saya juga pernah masuk ke pondok pesantren selama beberapa tahun begitu. Jadi nahwu, sorof ya, pendidikan tentang tadabbur Quran, tadarusul Quran ya, itu sudah jadi makanan kami selama setiap hari selama bertahun-tahun di pondok pesantren. Jadi, merasa kaku dan kacau, dan intinya kami sebagai mualaf, saya khususnya sebagai mualaf ini ingin menantang ya, sampai sekarang pun saya masih ingin menantang siapapun di dunia nyata, dunia maya, di dunia fana, di dunia ini maupun dari alam gaib sekalipun, yang aku murtadin, saya ingin menantangnya untuk berdialog face to face by data open cam. Begitu ya, open cam seperti ini ya, buka kamera face to face ya, tidak pakai slot, tidak ditutup kameranya, tidak dimatiin kameranya. Sehingga untuk kita membuktikan apa kita punya isi atau tidak, mereka punya isi atau saya yang punya isi, saya yang tidak berisi atau mereka yang tidak punya otak begitu. Tidak punya isi, maksudnya tidak punya pengetahuan tentang Islam sehingga mereka murtad, atau saya juga diuji ya. Saya sudah berdebat dengan puluhan pendeta ya. Ya, ada bahkan dengan pendeta-pendeta senior seperti Romo Tulung Alo, pendeta Martin Ale, Rudi Yohanes, Luga Tambunan, pendeta Robert Wendur, banyak sekali ya, Samuel Siahaan, Niken dulu ya, ada Niken sudah pernah dialog. Siapa lagi, pendeta Luis Prasetyo, pendeta siapa itu ya, Didit Yuli dan sebagainya, itu sudah debat langsung face to face dengan saya di online. Tetapi ya mereka kan pendeta ya, saya sudah dites langsung oleh pendeta-pendeta aktif. Nah, sementara murtadin ini nggak pernah satu kali pun saya melihat ada murtadin yang dites langsung oleh ustadz aktif begitu, untuk membuktikan pengetahuan keislamannya apakah benar, ada atau enggak, sehingga menjadikan alasan dia untuk murtad. Satu-satunya itu hanya MKC, dan akhirnya terbongkar sekarang diikat. Yang kedua, Saifuddin Ibrahim, dan itu pun kabur ya, modal menghujat saja tanpa data ya, setelah dibongkar menghujat dan menghina Nabi Muhammad SAW. Nah ini, tetapi saya sendiri ya sudah diuji langsung oleh pendeta dan bahkan oleh para ustadz ya, pengetahuan Islam saya maupun pengetahuan kekristenan saya, apakah saya betul-betul menguasai ajaran, doktrin dan dogma Kristen dari Kejadian sampai Maleakhi, Matius sampai Wahyu, 66 kitab. Apakah ini saya sudah menguasainya atau saya cuman omdo ya, besar mulut doang. Tetapi alhamdulillah nggak ada yang pernah mempermalukan saya dari kalangan muslim maupun di kalangan non muslim untuk membuktikan kebohongan daripada kesaksian-kesaksian saya. Sayang sekali berbeda dengan para murtadin yang hanya bisa hadir monolog di channel monolog ya, seperti Yusuf Manubulu, Mel Atok dan sebagainya, yang mana setelah dites pengetahuan keislaman mereka, penguasaan keilmuan dalam Islam mereka itu sangat memalukan sekali. Bahkan oleh anak Iqra 3 saya, Iqra 4 saya, ketawa dengan bacaan-bacaan mereka yang ngaku-ngaku dari pesantren, murtad, dari anak kiai, pernah mondok, pernah hafiz Quran ya, seorang qori ya, guru agama. Iqra 3, karena saya punya santri juga ya, anak-anak Iqra 3, 4 saya justru ketawa ya, berak mereka melihat kesaksian para murtadi dan cara membaca Al-Quran mereka. Demikian ya. Jadi ini perlu sekali ya, dan sebenarnya mencerahkan bagi kita umat Islam bahwa mereka itu ya menganut ajaran kalau oleh dustaku kebenaran Allah itu tersampaikan, kenapa masih menghakimi saya ya? Kalau oleh dustaku kebenaran, mana ada kebenaran melalui dusta dan dusta melalui kebenaran. Hak dan batil tak bisa dicampur ya. Oke, sampai di sini. Salam akal sehat, salam waras. Dukung terus dakwah kami, channel kami, like, comment, subscribe, and share, dan dukung juga pembangunan bait Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu musola bina mu'alaf, yatim, duafa dan disabilitas, yang insyaallah kita akan bangun, dan saya sekarang berada di sini. Tabarakallah fikum wa jazakallahu khairan katsiran. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang siapa, kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan
Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala, dia bangun, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan, insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung darah tasik, sudah selesai.